yaitu bentuk tidak normal atau unnormalized. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data. Contohnya insert, update, dan delete atau bisa disebut anomali. Oke, langsung saja kita ke contoh bentuk tidak normal atau unnormalized. Di sini dipaparkan sebuah tabel, yaitu yang pertama ada ID pegawai dengan kode K1 atas nama Jamal dengan tanggal lahir tanggal 14 bulan 3 tahun 2002 dengan alamat Sadang. Selanjutnya ID leader dengan kode L1 atas nama Hendra dengan tanggal lahir tanggal 4 bulan 6 tahun 2001 yang beralamat di Klirong yang menempati pada bagian produksi. Selanjutnya kode ID pegawai K2 atas nama Andre dengan tanggal lahir 30 bulan 8 tahun 2001 yang beralamat di Puring. Kode ID leadernya L1 atas nama Hendra dengan tanggal lahir 04 bulan 6 tahun 2001 dan beralamat di Klirong. Oke, pada bagian tersebut terlihat pada kolom bagian itu masih kosong. Itu menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan contoh tabel bentuk tidak normal atau unnormalized. Selanjutnya ID pegawai K3 atas nama Shiva dengan tanggal lahir 21 bulan 12 tahun 2002 dan beralamat di Alian dengan kode ID leader L2 atas nama Lisa dengan tanggal lahir 10 bulan 3 tahun 2001 beralamat di Kebumen. Di bagian pemasaran. Selanjutnya kode ID pegawai K4 atas nama Laila dengan tanggal lahir 04 bulan 5 tahun 2002 yang beralamat di Alian dengan kode ID leader L2 atas nama Lisa dengan tanggal lahir 10 bulan 3 tahun 2001 dan beralamat di Kebumen. Di situ juga tampak terlihat pada kolom bagian itu masih kosong sama seperti kode ID K3. Itu menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan bentuk tabel tidak normal atau unnormalized. Oke, untuk selanjutnya menuju ke tahap normalisasi 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Langsung saja ke contoh normalisasi 1NF. Di situ terlihat ID pegawai K1 atas nama Jamal dengan tanggal lahir 14 bulan 3 tahun 2002 yang beralamat di Sadang dengan kode ID leader L1 atas nama Hendra dengan tanggal lahir 04 bulan 6 tahun 2001 dengan alamat Klirong di bagian produksi. Yang kedua, ID pegawai K2 atas nama Andre dengan tanggal lahir 30 bulan 8 tahun 2001 yang beralamat di Puring. Kode ID leader L1 atas nama Hendra dengan tanggal lahir 04 bulan 6 tahun 2001 yang beralamat di Klirong menempati bagian produksi. Pada tabel bagian yang tadinya masih kosong sekarang sudah terisi,
itu menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan normalisasi 1NF. Untuk selanjutnya, ID pegawai K3 atas nama Syifa dengan tanggal lahir 21 bulan 12 tahun 2002 dengan alamat Alian, kode ID leader L2 atas nama Lisa dengan tanggal lahir 10 bulan 3 tahun 2001 yang beralamat di Kebumen menempati bagian pemasaran. Selanjutnya, ID pegawai K4 atas nama Laila dengan tanggal lahir 04 bulan 5 tahun 2002 yang beralamat di Alian, kode ID leader L2 atas nama Lisa dengan tanggal lahir 10 bulan 3 tahun 2001 yang beralamat di Kebumen menempati bagian pemasaran. Pada tabel bagian K4 yang tadinya masih kosong itu juga sudah terisi, sama seperti tabel K2, yaitu menunjukkan bahwa tabel tersebut itu merupakan normalisasi 1NF. Baik, untuk tahap selanjutnya kita menuju ke tahap normalisasi 2NF. Syarat dari normalisasi 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa itu fungsional dependensi? Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Langsung saja ke contoh tabelnya. Di situ terlihat terjadi pemisahan antara tabel karyawan dengan leader yang tadinya bergabung sekarang menjadi pisah. Untuk tabel ID pegawainya sendiri, yang pertama ada ID pegawai K1 atas nama Jamal dengan tanggal lahir 14 bulan 3 tahun 2002 yang beralamat di Sadang. Dan yang kedua, ID pegawai K2 atas nama Andre dengan tanggal lahir 30 bulan 8 tahun 2001 yang beralamat di Puring. ID pegawai K3 atas nama Syifa dengan tanggal lahir 21 bulan 12 tahun 2002 yang beralamat di Alian. ID pegawai K4 atas nama Laila dengan tanggal lahir 04 bulan 5 tahun 2002 yang beralamatkan di Alian. Untuk selanjutnya ke tabel ID leader. Untuk ID leader 1 dengan kode ID leader L1 atas nama Hendra dengan tanggal lahir 04 bulan 6 tahun 2001 yang beralamat di Klirong. Untuk ID leader L2 atas nama Lisa dengan tanggal lahir 10 bulan 3 tahun 2001 yang beralamat di Kebumen. Untuk detailnya antara ID pegawai K1 dan ID leader L1 itu sama-sama menempati pada bagian produksi. Dan ID pegawai K2 dengan ID leader L1 juga sama-sama menempati posisi yang sama, yaitu pada bagian produksi. Selanjutnya ID pegawai K3 dan ID leader L2 itu menempati pada posisi pemasaran, dan ID pegawai K4 dan ID leader L2 itu juga sama-sama menempati pada bagian pemasaran. Jadi kesimpulannya, normalisasi 2NF itu terjadi penyederhanaan tabel yang lebih spesifik dari tabel yang sebelumnya. Yang sebelumnya digabung itu dipisahkan di normalisasi 2NF, yaitu antara
tabel pegawai, dan tabel leader. Dan juga terjadi penyederhanaan lagi pada ID pegawai dan ID leader itu digabung pada tabel bagian, disederhanakan menjadi satu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap normalisasi 3NF. Pada tahap normalisasi 3NF tidak diperkenankan adanya partial atau transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Sebagai contoh, A, B, dan C. Kondisinya adalah A relasi B dan B relasi C. Maka dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Sebagai contoh, saya tampilkan contoh tabel normalisasi 3NF. Pada normalisasi 3NF itu terjadi penjabaran dari tabel yang sebelumnya itu detail dijabarkan, diperjelas menjadi ID pegawai itu dijelaskan sendiri dan ID leader dijelaskan sendiri. Yaitu ID pegawai K1 yang menempati pada bagian produksi itu merupakan atas nama Jamal dengan tanggal lahir 14 bulan 3 tahun 2002 dengan alamat Sadang. Dan ID pegawai K2 yang menempati pada bagian produksi adalah atas nama Andre dengan tanggal lahir 30 bulan 8 tahun 2001 yang beralamat di Puring. ID pegawai K3 yang menempati pada bagian pemasaran itu atas nama Shiva dengan tanggal lahir 21 bulan 12 tahun 2002 yang beralamat di Alian. ID pegawai K4 yang menempati bagian pemasaran itu atas nama Laila dengan tanggal lahir 04 bulan 5 tahun 2002 yang beralamat di Alian. Dan untuk ID leader sendiri, kode ID leader L1 itu atas nama Hendra dengan tanggal lahir 04 bulan 6 tahun 2001 yang beralamat di Klirong. Dan kode ID leader L2 itu atas nama Lisa dengan tanggal lahir 10 bulan 3 tahun 2001 yang beralamat di Kebumen. Jadi kesimpulannya, normalisasi 3NF itu penjabaran dari detail normalisasi 2NF tadi yang sebelumnya saya tampilkan tadi. Jadi di sini terjadi pemisahan tabel antara ID pegawai sendiri dan ID leader itu sendiri. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.